sekarang aku mau langsung aja ke cara pembuatannya Kak Rika. Aku di sini mau mencampurkan margarin. Oke Kak Ruth, nah tadi kan pakai 2 jenis tepung terigu ya Kak Ruth ya. Itu kenapa sih kayak gitu Kak? Nah, kenapa menggunakan 2 jenis tepung terigu? Seperti yang kita ketahui ya Social Lovers, kalau menggunakan tepung terigu protein rendah itu akan membuat hasil dari gorengannya itu jadi lebih renyah. Tapi kalau kita campur dengan tepung terigu protein sedang, itu akan menjadikan kombinasi yang bagus karena selain renyah dia tetap lembut nih Kak Rika. Oke, jadi emang harus sebaiknya tuh 2 jenis ya Kak ya? Iya benar, tapi dengan komposisi si tepung terigu protein sedangnya lebih banyak. Oke, aku mau absen-absen dulu nih Kak dari warga Instagram ya, dari Bunda Alina di Bekasi. Halo Bunda. Nah, Katanya ini kita aduk rata aja ya Kak Rika ya. Oke, pakai whisk ya Kak atau pakai lain boleh gak Kak? Pakai whisk boleh, kalau Social Lovers mager bisa pakai mixer juga. Oke, kecepatannya gimana Kak? Rendah atau sedang? Kecepatannya rendah aja Kak, jadi cuma asal tercampur aja. Tapi kalau pakai mixer bener-bener nggak sampai 1 menit itu udah rata ya Kak. Cuma karena kita menggunakan balon whisk, kita lebih lama karena banyak yang menggumpal. Oke, jadi pastikan untuk tidak menggumpal ya. Betul. Oke, ada yang bilang nih, tadi aku tungguin Kak jam 2, ternyata jam 4 baru mulai ya. Nah iya, khusus hari ini aja ya Social Lovers, kita mulai di jam 4 sore. Mulai besok pagi kita akan kembali mulai kursus masak jam 2 siang. Betul banget. Oke, ini kalau udah tercampur rata seperti ini Kak, sekarang aku mau masukin bahan-bahan keringnya. Aku mau masukin si tepung terigu, garam, susu bubuk, dan tepung maizenanya tapi sambil diayak. Oke. Nah ini kalau dimasukin langsung nggak bisa ya Kak? Nah, Social Lovers kenapa diayak terlebih dahulu? Supaya memudahkan kita dalam mengaduk dan juga supaya tidak ada yang menggumpal nih Kak Rika. Oke, aku mau absen nih Kak dari warga Facebook ya, dari Bunda Sereida Pardede, katanya hadir Mbak Ruth. Halo Bunda. Dari Bunda Nina di Tanjung Pinang. Halo Bunda. Oke, dari Bunda Zivana katanya wah bisa nih untuk suguhan di musim hujan. Bener banget ya Betul. Sobat ya. Benar, bisa jadi teman minum teh manis hangat juga nih ya Kak. Karena emang pembuatannya tuh kalau menurut Kak Ruth bikin pisang ini tuh apa namanya, gampang atau susah? Susah-susah gampang nih Kak. Kalau untuk pemula pastinya kesulitannya adalah dalam proses pelilitan kulitnya pada pisangnya. Oh karena suka copot gitu ya Kak? Betul Kak Rika. Nah itu bakalan dikasih tahu ya nanti triknya gimana caranya biar gak copot-copot. Benar. Dan di sini kita juga pakai baking powder sebanyak setengah sendok teh. Oke, dari warga YouTube juga nggak mau kalah Kak, absen juga ya. Dari Bunda Indri di Cilanda. Halo Bunda. Katanya wih gorengan yang selalu aku cari nih Kak. Wah Bener benar ya. banget. Tapi kalau aku tuh lebih suka pisang molen yang mini Kak. Setuju, aku juga suka nih dengan pisang molen yang mini karena makannya tuh bisa sekali hap gitu Bener Kak. banget. Dan dia tuh biasanya temennya tuh keciput ya. Apa bukan ya? Onde-onde mini ya? Iya benar. Iya. Onde-onde mini. Bener, itu biasanya udah sepaket gitu ya Kak kalau abang-abang jualan. Betul banget Kak Rika. Nah ini udah aku ayak. Sekarang cara mengaduknya kita tinggal aduknya caranya seperti dipotong-potong gini ya. Mencincang ya Kak? Iya benar. Jadi memudahkan kita dalam mengaduk dan mencampurkan seluruh bahannya. Nah tadi kan udah dijelasin ya Kak, pisang apa aja sih yang enak gitu ya untuk digoreng. Kalau yang enak buat pisang molen tuh ada nggak sih Kak khusus pisangnya gitu? Biasanya pakai pisang raja atau nangka nih Kak. Pastinya kalau yang bertekstur lembut tapi tetap padat, itu enak aja nih Kak untuk digoreng atau dijadikan gorengan.
jadi selain pisang uli ada pisang nangka atau raja ya Sasa Lovers. Oke, nah ini margarinnya tuh tadi bisa diganti butter atau minyak nggak sih? Bisa banget Kak, diganti butter atau minyak bisa banget ya. Tapi nggak panas ya Kak? Iya enggak, suhu ruang aja Karika. Nah ini diratain aja. Ini bisa nggak pakai mixer juga Kak? Nah untuk pengadukan setelah bahan keringnya masuk, sebaiknya pakai spatula aja nih Sasa Lovers, nggak perlu pakai mixer ya. Oke, absen nih dari Bunda Yulianti Buana dari Tangsel hadir Bunda. Halo Tangsel. Nah kalau udah tercampur rata seperti ini, kita bisa masukin airnya nih Kak, sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Oke, kenapa nih Kak nggak sekalian diguyur aja Kak? Nah terkadang ya Sasa Lovers, itu ketika kita menuang airnya terlalu banyak, itu tidak menghasilkan adonan yang terlalu basah juga bisa nih Kak. Karena tadi kita menggunakan margarin suhu ruang ya, yang dimana kalau dalam proses pengadukan itu pastinya ada gesekan yang menimbulkan panas nih. Jadi adonannya itu lebih gampang basah Karika. Jadi sekarang kita sedikit-sedikit aja sambil melihat konsistensi adonannya sudah cukup atau belum. Jadi mesti diperhatikan juga ya Bun ya. Betul. Oke, ada dari Bunda Cicin Angela katanya. Resepnya bisa dilihat di mana Bunda? Resepnya Sasa Lovers bisa lihat, untuk sekarang ini Sasa Lovers bisa mampir dulu ke YouTube Sajian Sedap karena udah ditaruh di caption nih. Untuk Facebook, Instagram dan juga Facebook, Instagram aja itu nanti akan menyusul setelah live-nya berakhir. Oke, dari Bunda Endang, halo Mbak Ruth, hadir lagi nih. Halo Sasa Lovers. Oke, kalian lagi masak apa? Kita lagi masak pisang molen ya Sasa Lovers. Betul ya. Sasa Lovers. Nah ini kalau udah, aku mau aduk pakai tangan aja Kak. Oke, absen lagi nih dari Kak Anita di Bekasi. Halo Kak Anita. Ada juga dari Mei Lestari, Teh Ruth Bogor hadir Bunda. Halo Bogor. Ada nih satu lagi Kak dari Bunda Eni Yasman, Jakarta Utara hadir. Halo Jakarta Utara. Nah Karika, ini kita nggak perlu menguleni si adonannya ya. Ini cukup sampai adonannya tercampur rata aja. Lalu setelah ini bisa kita diamkan selama 15 menit nih Sasa Lovers. Jadi adonannya kita istirahatkan terlebih dahulu. Oke. Di sini aku udah ada adonan yang sudah terlebih dahulu aku buat dan udah aku diamkan selama 15 menit nih. Oke, kenapa sih Kak harus didiamkan Kak? Nah, supaya adonannya itu lebih rileks dan bisa digiling secara mulus nih ketika kita menggunakan gilingan nanti. Oke, ada yang bilang nih dari Mita Cake Shop, wah enak banget nih pas di rumah ada pisang, ntar langsung eksekusi deh di rumah. Mantap, Bunda. Oke, resepnya dong, maklum baru bergabung, hadir dari Ciracas. Halo Ciracas. Ciracas. Resepnya bisa dilihat di YouTube Sajian Sedap dulu ya nih Sasa Lovers. Benar. Untuk di Instagram dan Facebook akan diupdate lagi. Benar, katanya berarti boleh pakai tangan aja ya Kak untuk ngulennya. Iya, ketika bahan kering masuk sebenarnya udah bisa menggunakan tangan nih Sasa Lovers. Cuma pastinya karena menteganya masih basah banget, kalau kita menggunakan tangan itu kan bisa menempel-nempel ya. Jadi tadi aku menggunakan spatula terlebih dahulu. Nah ini adonannya mau aku giling aja. Oke, nah ini selain pakai alat penggiling bisa pakai apa nih Kak? Nah bisa menggunakan gelas atau botol nih Sasa Lovers. Ini ada yang request nih Kak. Katanya, halo Sase, molen isi tape ketan mantul tuh katanya. Wah boleh banget nih Sasa Lovers, ditampung ya idenya. Tapi aku belum pernah cobain molen selain pisang sih Kak. Aku juga pernahnya lihat nih Kak, molen nanas. Jadi isinya dibalut nanas gitu ya?
Iya, isi dalamnya nanas, bukan pisang. Tapi udah pernah coba belum nih Kak? Aku belum pernah coba, Kak Rika. Jadi kayaknya agak asam seger gitu kali ya? Iya, benar. Oke. Dari Yulia di Solo. Halo, Solo. Katanya selalu ketinggalan deh live-nya. Wah, nggak usah khawatir nih Sase Lovers, live-nya masih bisa ditonton lagi di Instagram, Facebook, dan YouTube-nya Sajian Sedap. Benar. Nah, Kak Rika, ini aku mau menggiling si adonannya dari ukuran yang paling besar. Kalau di sini ukuran yang paling besar itu nomor 7, lalu nanti ketebalannya itu sampai nomor 6 aja. Jadi nggak terlalu tipis nih Sase Lovers. Tapi kita melakukan penggilingannya itu berkali-kali agar mendapatkan kulit yang mulus. Kak, ada yang nanya nih Kak dari Kak Trisi Swadi. Kalau pakai pisang sunfried bisa nggak Kak? Oh, bisa-bisa aja nih Sase Lovers. Untuk jenis pisangnya, cuma kalau sunfried itu cenderung lebih lembek ya. Kayak udah mateng aja gitu, dia siap konsumsi ya Kak ya? Betul. Dan cenderung lebih basah nih Sase Lovers. Nah, ini kita giling dengan ukuran yang sama 2-3 kali. Wah, suaranya lucu ya Kak? Suaranya gerejek-gerejek ya Kak Rika ya. Oke Kak, ada yang nanya nih, tadi fungsi tepung maizena di adonan kulit tuh buat apa Kak? Nah, fungsi tepung maizena agar si kulitnya lebih lembut lagi nih Kak Rika. Sekarang aku mau kecilin ke nomor 6. Oke. Kalau kepanjangan bisa kita potong lalu kita giling lagi. Oke, ada absen nih Kak dari Prayudi Sucipto di Tangerang. Halo Tangerang. Ada yang nanya nih Kak, katanya kalau kulit pisangnya itu udah hitam-hitam masih bisa dipakai nggak sih Kak? Nah, untuk kulit pisang yang hanya titik-titik hitam itu masih bisa dipakai nih Kak Rika. Dan juga kita bisa lihat di dagingnya, biasanya kalau misalnya dia terlalu hitam atau bagian kulitnya itu hitamnya itu sangat besar, kalian bisa cek di dagingnya. Biasanya kalau hitamnya terlalu besar dan ketika dipegang itu lembek teksturnya, itu kemungkinan besar daging pisangnya juga udah hitam dan kematangan Sase Lovers. Jadi udah nggak layak untuk diolah. Oke, wah ternyata di TikTok tuh udah rame banget nih Kak. Aku mau bacain ya satu-satu nih. Boleh Kak Rika. Oke, dari Sunflower, katanya Buaran selalu hadir Kak. Halo Buaran. Aku masih suka ketuker loh antara pisang molen sama pisang bolen katanya. Wah, beda nih Kak ya. Pisang bolen itu yang bentuknya kotak-kotak. Dia tuh rasanya tuh juga beda ya Kak sama pisang bolen. Kayak dia tuh lebih ke apa ya? Ke kue gitu nggak sih Kak? Iya, kalau misalnya bolen tuh biasanya dia ada rasa-rasanya gitu ya Kak ya. Di dalamnya suka ada coklat, keju. Benar. Ada juga durian gitu ya. Bener banget nih Sase Lovers. Oke, ini ada absen lagi nih dari Queen di Ciledug. Wah. Halo Cidaduk. Berarti Ratu Ciledug ya Kak? Oke, nah ini aku mau potong-potong aja kulitnya ya Kak Rika. Aku mau potong-potong memanjang seperti ini. Ukurannya lebarnya itu 0,5 cm dan panjangnya itu kurang lebih 15-20 cm. Oke. Nah ini ada absen lagi nih dari Mimiko di Bumi Ayu. Halo Bumi Ayu. Katanya aku nggak punya spatula Kak, kalau ngulennya pakai tangan bisa nggak sih? Bisa banget Sase Lovers, nggak masalah ya. Bener banget, apalagi tadi kalau udah bahan keringnya tuh udah ini ya Kak, udah dimasukin semua gitu ya Kak. Betul ya? Kak Rika. Karena tadi Karut juga pakai tangan nggak sih Kak? Iya, akhirnya aku pakai tangan karena margarin dan bumbu bahan keringnya itu sudah aku campur rata. Jadi tinggal kita ratakan dan satukan menjadi satu adonan. Betul nah, banget. ini aku udah ada beberapa
kulit yang sudah aku potong-potong. Di sini aku mau ambil 1 buah pisang. Nah, pisangnya ini nggak aku pakai 1 full kayak gini ya Kak, nggak utuh, aku pakai sebesar ini. Jadi mau aku potong 2. Oke, nah kira-kira ukurannya kalau pisang bolen kebanyakan tuh berapa sih Kak? Pisang molen ya? Iya, pisang molen. Pisang molen, ada yang 1 besar langsung dijadikan molen, ada yang mini-mini. Yang mini-mini biasanya kurang lebih 1 cm, terus biasa 1 pisang dibagi 4 gitu ya. Nah, kalau karut sekarang mau bikin Nah, apa? kalau ini aku kurang lebih panjangnya itu 5 sampai 7 cm Kak. Oke, jadi 1 pisang dibelah 2 aja gitu ya? Benar. Nah, di sini aku mau menempelkan si pisangnya. Nah, untuk menempelkan si kulit dengan pisangnya itu kita membutuhkan air sebagai bahan perekatnya nih Kak Rika. Nah, selain air itu bisa nggak sih Kak pakai apa gitu Kak? Pakai air aja nih, karena selain ekonomis juga gampang banget dicarinya ya kalau air ya. Tapi kalau pakai air aja emang udah pasti nempel ya Kak dia Kak? Udah pasti nempel Kak Rika. Oke, jadi nggak perlu takut lagi nih Sasa Lovers. Betul. Nah, ini caranya kita akan buat ujungnya terlebih dahulu. Oke, itu perlu ditekan-tekan lagi atau enggak Kak? Nah, untuk membuat ujungnya iya nih Kak, jadi kita mau buat runcing. Kan kalau kita makan molen ujungnya itu lancip ya Kak ya. Nah, itu kita mau buat seperti itu. Oke Kak Ruth, ada absen lagi nih dari Yunita Sirait di Siantar. Halo Siantar. Dari Bunda Yulia di Solo. Halo Solo. Nah, ini Sasa Lovers kalau misalnya panjang adonan kulitnya kurang, Sasa Lovers tinggal tambel aja. Terus Sasa Lovers lilit kembali. Nah, dililitnya juga harus benar-benar menempel ya Kak ya, karena kalau enggak nanti ketika digoreng dia itu bisa lepas. Oh, berarti harus benar-benar diperhatikan ya saat iya, melilitnya nih benar. Sasa Lovers. Harus benar-benar erat. Nah, ini ada potongannya gitu ya Kak, nanti pas udah jadi kelihatan nggak sih Kak sambungannya? Nah, untuk itu Sasa Lovers tinggal tekan-tekan aja ketika dia sebelum digoreng. Jadi ketika Sasa Lovers melilit seperti ini, itu antara 1 kulit adonan dengan kulit adonan lainnya itu cukup Sasa Lovers tekan-tekan aja. Itu hasilnya tidak terlalu kelihatan ya, nyaru Kak. Oke, nyaru. Jadi tapi tetap harus dilapisin sama air lagi ya Kak ya? Betul, sama. Nah, kira-kira 1 pisang bisa berapa ini Kak lembar Kak? Nah, tergantung panjangnya nih Kak Rika. Kalau aku ini menggunakan 3 kulit adonan. Oke. Ini ada yang nanya nih, Kak Ruth itu adonan kulitnya bisa nggak sih pakai kulit pastel? Soalnya katanya mirip Kak. Kulit pastel, oh beda ya Kak ya? Beda ya? Kulit molen ini lebih lembut daripada kulit pastel nih. Dan kalau misalnya kulit pastel itu biasanya hasilnya nanti dia akan ada gelembung-gelembungnya atau jerawatnya Sasa Lovers. Beda dengan kulit molen. Kalau ya. kulit molen hasilnya lembut aja, di luarnya garing, di bagian dalamnya itu cenderung lembut. Benar. Dan mulus juga ya Kak, nggak ada kayak berjerawat gitu. Iya benar. Nah, ini ujungnya juga jangan lupa dibentuk lancip. Tuh. Oke, kita langsung ke pisang yang selanjutnya. Nah, dan kali di sini ini kita mau bikin berapa nih Kak? Aku mau bikin 4 ya kali Kak Rika ya. Oke. Nah, ini aku juga sambil panasin minyak. Oke, ada absen lagi nih dari Kak Ninik di Jogja. Halo Jogja. Katanya adonannya bisa disimpan nggak nih Kak? Untuk adonan si kulitnya ya Kak, Betul. ini nggak bisa disimpan nih Kak karena sudah tercampur dengan telur. Jadi Sasa Lovers kalau mau buat secukupnya aja, terus langsung dililit dengan si pisang molennya. Terus tinggal langsung digoreng. Dari Bunda Dwi, Assalamualaikum Kak, Aceh hadir. Halo Aceh. Katanya bagi tips dong ngelilit pisang supaya pas digoreng tuh nggak lepas-lepas. Soalnya aku pernah Kak, katanya pas digoreng malah jadi botak Kak. Oh berarti kulitnya rontok ya, rontok semua nih. Nah aku juga
tadi sempat bikin salah satu dari molenku bagian ujungnya lancipnya itu copot nih Kak. Tapi bagian di badannya itu justru merekat sempurna. Jadi memang kita harus melilitnya itu dengan benar. Jadi kita padat-padatkan, kita tekan-tekan seperti itu. Oke. Iya diambil nih Kak, katanya Karut pisang aku di rumah kok suka disemutin ya. Tips nyimpan pisang yang benar gimana sih Kak? Tips menyimpan pisang yang benar. Nah, mungkin Social Lovers, aku juga sering di rumah pisang yang didiemin terlalu lama, terus berubah warna menjadi kehitaman, itu biasanya didatangin semut ya. Nah, Social Lovers, kenapa sih semutnya suka pada datang? Itu biasanya karena pisangnya tuh udah kematangan dan kemanisan nih Social Lovers, terus dibiarkan begitu aja. Dengan tekstur si pisangnya juga udah kehitaman dan juga lembek. Nah, sebaiknya Social Lovers kalau udah kayak gitu mending pisangnya langsung dibuang aja. Nah, Social Lovers juga pasti pernah lihat kan nih kalau di buah-buah ada buah-buahan yang kematangan atau pisang itu tuh suka seperti ada hewan yang terbang-terbang gitu kan. Oh iya betul-betul. Iya kan, nah itu biasanya buahnya itu udah nggak bagus nih Kak. Jadi sebaiknya jangan dipakai. Fresh gitu ya. Oke, ada yang nanya nih Kak, kalau nggak ada alat gilingnya bisa pakai apa Kak? Dan itu kalau giling manual tuh ketebalannya gimana tuh Kak? Gitu. Nah, untuk ketebalannya ini kurang lebih 0,1 mm nih Kak. Emang tipis. Jadi ya, tipis, benar. Oke, nah gimana sih caranya biar kulitnya tuh nggak patah-patah Kak? Kalau ini kan kayaknya kokoh banget gitu ya. Nah, untuk membuat si kulit tidak patah-patah, Social Lovers dalam pembuatan kulitnya, Social Lovers harus perhatikan juga adonan kulitnya ini juga jangan terlalu lama di suhu ruang nih. Karena kalau lama di suhu ruang itu lama-lama margarinnya meleleh, akhirnya membuat si kulitnya itu lebih gampang patah dan mengeluarkan minyak-minyak atau fat dari si margarinnya. Terus juga dalam penambahan maizena pada adonan itu juga selain membuat adonannya lembut, itu membuat si adonan cukup elastis nih Kak untuk dibentuk-bentuk. Jadi dua hal itu Social Lovers bisa perhatikan ya. Oke. Nah ini tuh pakai kulit yang ini tuh renyahnya tuh tahan lama apa gimana nih Kak? Nah ini renyah di luar tahan lama nih Kak. Tapi dalamnya tetap lembut ya Social Lovers ya pastinya. Oke nih aku mau buat 2 lagi. Oke, ada absen nih Kak dari warga kursus masak ya. Dari Bunda Ilah Avatar. Gimana nih Bunda? Katanya dari Serang, Banten Kak Hadi. Halo Serang. Halo. Katanya minyak gorengnya harus banyak ya Kak? Iya, minyak gorengnya harus banyak nih Social Lovers. Dan minyaknya juga nanti harus benar-benar panas sebelum digoreng. Karena ini gorengnya sebentar banget ya Kak, kita itu menggoreng bukan untuk mematangkan pisangnya, kita hanya mematangkan kulitnya aja Social Lovers. Bener, dan kulitnya itu nggak perlu digoreng lama-lama ya. Betul, karena juga kulitnya nggak tebel ya Kak Rika ya. Nah ini kalau misalnya Social Lovers pertama kali giling dia itu masih hancur-hancur, itu nggak apa-apa ya Social Lovers ya. Social Lovers bisa lipat lalu giling kembali. Oke, ada absen lagi nih Kak, katanya dari Aninda. Salam dari Jambi Karut. Halo Jambi. Dari Bunda Ashanti. Halo Kak, Hongkong ikutan nyimak nih. Halo Hongkong. Ada lagi dari Kak Susmia Love Canta. Sore Kak, Tangerang hadir. Halo Tangerang. Oke Karut, katanya ini adonannya bisa jadi berapa pieces nih Kak? Untuk adonannya ini bisa sampai 10 hingga 12 pieces Kak Rika. Lumayan banyak ya? Lumayan banyak. Untuk ukuran setengah pisang kayak tadi kita buat ya Kak ya. Betul. Oke, dari Umi Alfas Kudus hadir Kak. Halo Kudus. Oke, ada yang nanya nih Kak, tapi beda ya, bukan dari pisang molen Kak. Katanya
Kalau Nagasari bagusnya tuh pakai pisang apa nih Kak Ruth? Nagasari enak pisang nangka Kak Rika. Pisang nangka ya? Iya. Jadi emang Nagasari kenapa bisa enaknya pakai pisang nangka Kak? Dia udah manis, pilih pisang yang udah manis nih Kak Rika. Oh berarti kalau Nagasari harus pakai pisang matang ya Kak? Betul. Kak Rika tahu Nagasari? Tahu. Tahu. Karena kemarin kita baru buat ya. Iya benar. Wah Kak Ruth ngeremehin nih. Bukan remehin Kak Rika soalnya. Cuma memastikan ya. Terlihat mukanya, oh jadi Nagasari harus menggunakan pisang matang. Apakah Kak Rika tahu kue Nagasari? Oke, ini aku mau ambil satu pisang lagi. Oke, olahan pisang tuh emang banyak banget ya. Nah, Kak Ruth sukanya tuh pakai makan pisang apa nih? Dia olah jadi apa? Aku suka pisang ini Kak, pisang crispy, namanya pisang pom-pom Kak. Oh, yang kecil-kecil itu ya Kak? Kecil-kecil, terus pakai tepung panir. Karena kemarin kita juga pernah recook nggak sih? Betul. Kan jangan-jangan kamu nih yang recook. Nggak, karena itu one bite terus juga crispy Kak. Oke. Emang ya, kalau Sase Lover sukanya apa nih? Boleh nih komen di bawah ya. Boleh komen. Dan olahan pisang jadi salah satu dessert nomor satu. Bener banget. Tuh. Yaitu pisang goreng ya Kak Rika ya. Betul. Karena emang gampang banget ya buatan. Terus juga bahan-bahannya tuh kayaknya di semua negara ada nggak sih? Betul. Tepung-tepungan gitu ya. Benar. Dan sajian sedap juga udah sering banget buat pisang goreng ya Kak. Pisang goreng kremes, pisang goreng madu. Pokoknya pisang memang bisa diolah jadi berbagai jenis masakan. Benar. Oke, ada yang jawab nih Kak dari Kak Zahra. Kalau aku sukanya pisang goreng madu Kak. Wih, bener sama banget ya. Terus ada juga yang unik Kak, namanya pisang roa ya Kak. Dia pakai sambal penyajiannya. Betul. Biasanya pisangnya itu bentuknya kipas gitu ya Kak ya. Bener banget. Jadi terus ada juga pisang, biasanya aku belinya tuh di Manggarai. Tebak Kak pisang apa? Apakah? Pisang kipas. Oke. Oke, pisang kipas. Oh, mirip dengan pisang menggunakan sambal roa ya Kak bentuknya ya. Iya Kak, bener Kak. Tapi ini beneran kenapa pada ketawa ya? Aku juga suka nih Kak kalau pisang digoreng dengan tepung panir terus dikasih gula aren di atasnya. Jadi apa? Itu namanya pisang apa Kak? Apa ya disebutnya? Iya benar. Itu enak banget karena kriuk-kriuknya bukan cuma dari tepung pisangnya tapi dari gulanya juga nih Sase Lovers. Oke, ada nanya nih Kak, kalau pisang kepok bisa nggak Kak buat molen? Pisang kepok bisa Kak, cuma harus pemilih yang mateng. Yang manis. Dan juga pisang kepok cenderung lebih keras ya Kak ya. Jadi Sase Lovers harus pastikan benar-benar memilih yang matang. Oke, ada yang nanya nih, kalau kulitnya divariasiin jadi warna coklat atau hijau pandan gitu cocok nggak sih Kak kira-kira? Cocok banget, boleh banget nih Sase Lovers. Tinggal ditambahkan aja dengan pewarna makanan. Benar. Oke, ada yang jawab nih dari Kak Najma, kalau aku sukanya bolen pisang Kak. Wah, bolen pisang juga sangat menarik dan enak ya Kak ya. Oh sorry Kak, ternyata bolu pisang. Oh, bolu pisang. Oke. Aduh, Kak Rika ini ya, salah baca. Iya, salah baca Kak, salah kejauhan nih kayaknya. Sama-sama B nih Sase Lovers. Oke, ada absen lagi nih dari Kak Putri, katanya dari Lampung Timur hadir Kak. Halo Lampung. Nah ini kita udah pisang yang keberapa Kak? Ini yang keempat nih Kak, ini yang Oke, terakhir ya. kita bisa lilit dan abis ini mau langsung digoreng aja. Ini ada yang kurang sedikit lagi nih adonannya, kita bisa ambil dari sini. Jadi Sase Lovers nggak masalah ya kalau harus ditambel nih, tinggal disatukan aja potongan yang satu dengan yang potongan yang lainnya. Oke Kak, nah ini kalau kulit molennya tuh bisa dipakai untuk apa aja sih Kak?
Nah, kulit molen ini hanya bisa dipakai untuk molen aja nih Kak. Karena dia berbeda kalau misalnya Sasa Lovers mau buat jadi kulit pastel tuh juga beda ya Kak ya. Betul. Jadi hanya bisa untuk molen aja. Oke deh, ini udah 4 pieces ya. Nih Sasa Lovers yang mau lihat. Sekarang mau langsung aku goreng aja. Aku mau tes dulu minyaknya udah panas atau belum. Nah, ini dari Kak Sri katanya, Mbak saya telat nih. Itu resepnya di mana ya, Mbak? Nah, untuk resepnya Sasa Lovers bisa cek ke YouTube-nya Sajian Sedap terlebih dahulu nih. Untuk Instagram dan Facebook akan diupdate setelah live ini berakhir. Oke, aku mau langsung goreng ya Kak ya. Nah, ini kita pakai api apa, Kak? Kita pakai api sedang aja nih Kak. Pokoknya minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Dan juga pakai minyak banyak ya Sasa Lovers. Betul. Biar renyah nggak sih Kak? Betul, dan juga biar semua bagian pisang molennya itu terendam Kak. Benar. Dan ini kayaknya juga apa namanya? Kalau mau dibuat mini gitu ya, potong pisangnya jadi lebih kecil lagi gitu. Boleh, ya. iya, pakai kulit yang sama Sasa Lovers. Betul. Kalau pisang ini jadinya lebih banyak, jadi kayak bisa makan sekeluarga gitu ya Kak, buat cemilan sore. Benar. Tuh, Oke, ini enak aku mau. banget. Awas jatuh Kak. Iya udah jatuh nih Kak Rika. Oke, absen nih dari Kak Fitri di Tangerang. Halo Tangerang. Dari Bunda Maya di Sidoarjo. Halo Sidoarjo. Nah, menggoreng pisang molen ini juga sering kita balik-balik ya Kak ya. Karena ini kita udah menggunakan minyak yang panas, jadi dia itu matangnya cepat dan berubah warna menjadi kecoklatannya pun cepat. Betul. Oke, kalau dipanggang molennya bisa nggak sih ini Karut? Kurang cocok nih Kak, jadi emang ini adonannya khusus untuk digoreng. Oke, jadi kalau gorengnya pakai air fryer gimana tuh? Bisa, kalau digoreng bisa ya? dengan air fryer bisa nih Kak. Bisa Kak. Dia akan tetap menghasilkan kulitnya yang kering, luarnya garing, tapi dalamnya empuk. Kira-kira suhunya dan waktunya berapa Kak? Suhunya dia menggunakan suhu 140 derajat Celcius dan Sasa Lovers untuk waktunya itu bisa dicek pertama 15 menit terlebih dahulu. Kalau sekiranya warnanya kurang cantik atau kurang coklat itu bisa ditambahkan lagi lebih lama. Oke. Nah ini ada Kak Irawati Ilyas nih Kak absen katanya, halo Karut dari Medan. Halo Medan. Wow udah menggoreng aja nih, aku ketinggalan nih Kak Ruth. Wah nggak apa-apa nih Nggak Sasa apa-apa ya. Lovers karena ini bisa ditonton ulang videonya setelah live ini berakhir. Oke cepet banget nih Kak, ini udah matang. Langsung aja mau kita angkat. Oke, dari Bunda Neni S, BTP Makassar hadir Bunda. Halo. Wah ini warnanya juga udah cantik banget ya Kak ya. Cantik banget. Oke. Udah jadi aja nih Sasa Sudah Lovers. jadi, nih langsung aja aku keluarin ya Sasa Lovers. Ini dia hasil jadi dari pisang molennya. Mantap. Oke, ada yang tanya-tanya atau absen lagi nih Kak? Udah cukup nih Kak Ruth. Oke deh Sasa Lovers, kalau gitu itu dia tadi cara membuat pisang molen.